Orasi ilmiah Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia. Orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia dengan tema UI Unggul Impactful untuk Indonesia. Selanjutnya, orasi ilmiah akan disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Fiada Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sekali lagi apresiasi kami kepada Universitas Indonesia yang secara konsisten menjadi universitas terbaik di Indonesia berdasarkan QS Asia University Rankings dan Times Higher Education di tahun 2024. Kami yakin bahwa pencapaian ini bukan hanya angka, tapi juga mencerminkan dedikasi, inovasi, serta kerja keras seluruh sivitas akademika UI dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin tadi Pak Menristek Dikti banyak membawa kabar menggembirakan, tapi dalam orasi saya mungkin ada beberapa hal yang agak membuat atau bisa membuat perayaan Dies Natalis kita hari ini agak sedikit prihatin, namun saya rasa perlu untuk diangkat di forum kita pagi ini. Saya ingin ajak kita semua berpikir sejenak terhadap anak usia 10 tahun yang sedang bermain game di gawai orang tuanya. Pasti mereka senang, tertawa, bercanda, nyaman. Namun kadang tanpa kita sadari dari suasana yang begitu bahagia dan penuh tawa, hanya dengan satu klik yang salah, anak bisa terpapar konten yang tidak pantas. Hanya dengan mengirimkan satu pesan yang salah, anak bisa menjadi korban dari predator digital. Dan hanya dengan satu kepercayaan yang salah, anak bisa menjadi korban eksploitasi di ruang siber. Dan angkanya banyak dan memprihatinkan. Bapak Ibu semua, ini bukan sekedar cerita, ini realitas. Survei baseline UNICEF di tahun 2023, anak-anak Indonesia menghabiskan rata-rata 5,4 jam per hari di dunia digital. Lebih dari 48% mengalami perundungan online. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak tahu harus melapor kepada siapa. Selain itu, exposure berlebihan terhadap media sosial telah dikaitkan dengan terganggunya keseimbangan emosional anak, mengurangi kapasitas mereka dalam membangun regulasi diri, meningkatkan resiko perilaku adiktif terhadap dunia digital, dan keterlibatan anak di ruang digital tanpa pendampingan yang memadai dapat memicu disfungsi neurokognitif. Mungkin Universitas Indonesia punya riset-riset atau bahan-bahan yang bisa menguatkan kondisi ini. Dunia digital seharusnya menjadi tempat belajar, tempat tumbuh, tempat anak-anak berkembang. Tapi jika kita tidak bertindak, sekarang ini pun sudah agak terlambat, dunia digital bisa menjadi tempat yang justru membahayakan mereka. Kenapa tadi saya sampaikan ini sudah agak terlambat? Mari kita buka beberapa aturan perlindungan anak di beberapa negara. Kita lakukan benchmarking. Yang pertama terhadap Jerman. Kita sering berpikir bahwa dunia digital tempat yang baik, tempat anak dapat berkembang. Melindungi anak-anak dari bahaya di dunia maya bukan hanya pilihan tapi keharusan. Di Jerman, regulasi dalam Youth Protection Act namanya mewajibkan platform digital untuk menyediakan pengaturan keamanan khusus untuk anak-anak. Selain itu, anak-anak di bawah usia 16 tahun memerlukan izin orang tua sebelum dapat mengakses layanan tertentu di dunia maya. Prancis, contoh kedua, mewajibkan anak di bawah 15 tahun untuk mendapatkan izin dari orang tua sebelum mendaftar di media sosial. Platform digital juga diwajibkan menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat dengan sanksi denda 1% dari pendapatan global mereka. Angka yang tidak kecil. Namun implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan teknologi internasional ini betul-betul mau mematuhi aturan-aturan tersebut. Kita ambil contoh lagi Amerika Serikat. Perlindungan anak di dunia digital diatur melalui Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. Undang-undang ini membatasi pengumpulan data anak di bawah usia 13 tahun oleh platform digital. Operator situs web atau layanan online wajib mendapatkan persetujuan
dari orang tua sebelum mengumpulkan informasi pribadi anak-anak mereka. Dan tentu yang paling terbaru dan cukup menghebohkan tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, Australia telah mengambil pendekatan berbeda dengan melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial tanpa izin orang tuanya. Undang-undang ini mengancam perusahaan media sosial dengan denda besar dan jika melanggar aturan tersebut, denda besar jika melanggar aturan tersebut. Namun tantangan terbesar dari kebijakan ini adalah mekanisme verifikasi usia tanpa melanggar privasi penggunanya. Kami tanyakan kepada Menteri Dalam Negeri, kalau di sana Menteri Dalam Negerinya itu sekaligus merangkap Menteri Cyber Security. Ia menceritakan bahwa ini salah satu aturan yang tercepat dibuat oleh parlemen mereka. Jadi mereka memang mengambil langkah yang ekstrim. Dan ketika saya tanya kenapa, sebagai negara yang amat menjunjung kebebasan informasi, kurang lebih jawabannya adalah bahwa Australia melihat bahwa ini sudah dalam keadaan darurat. Pendekatan literasi saja tidak cukup. Aturan-aturan yang kurang membatasi mereka anggap tidak cukup. Jadi untuk saat ini mereka mengeluarkan aturan yang mungkin salah satu terketat di dunia dan disetujui oleh parlemen menjadi undang-undang dalam sebuah proses yang juga salah satu tercepat di parlemen Australia. Inggris ini salah satu negara yang paling progresif dalam merancang regulasi untuk memastikan keamanan pengguna di platform digital melalui Online Safety Act. Salah satu mekanisme utama dalam regulasi ini adalah penerapan sanksi berat bagi perusahaan yang gagal memenuhi kewajibannya. Pemerintah Inggris bisa menjatuhkan denda sampai 10% dari pendapatan global perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan ini. Langkah ini menegaskan bahwa keamanan pengguna, terutama anak-anak, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bisnis. Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus untuk anak-anak agar mereka tidak terpapar konten berbahaya seperti cyberbullying, konten exploited, hingga upaya grooming oleh predator online. Inggris juga sudah menerapkan e-safety commissioner yang mewajibkan membentuk e-safety commissioner yang mewajibkan platform untuk menghapus konten dalam waktu 1x24 jam. Per Februari ini Kemkondigi juga sudah mengeluarkan aturan itu, saya akan jelaskan nanti di bawah. Bapak Ibu, tantangan nyata yang kita hadapi saat ini adalah bahwa kita sering berpikir dunia digital adalah tempat yang aman. Tapi kenyataan berbicara sangat jauh berbeda. Sebanyak 24% anak-anak pernah bertemu seseorang yang pertama kali mereka kenal di internet. Ini kenyataan yang mengkhawatirkan. Lebih mengerikan lagi, 2% dari mereka mengalami ancaman atau pemerasan untuk melakukan aktivitas seksual. Kita berbicara tentang anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar, bukan menghadapi predator di dunia maya. Anak-anak dengan disabilitas bahkan mengalami kerentanan yang lebih tinggi. Dengan angka 72% dari mereka tidak pernah melaporkan kejadian eksploitasi online yang mereka alami, karena mereka merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup. Jika kita berpikir bahwa dunia digital hanya soal eksploitasi, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, kita juga salah besar. Karena perlu diketahui bahwa 1 dari 2 anak di Indonesia pernah menjadi korban perundungan online. Mulai dari ejekan yang biasa, tetapi berdampak pada psikologis mereka, merusakkan kepercayaan diri, dan bahkan mendorong mereka ke arah depresi, dan ada kasus ke arah bunuh diri. Lagi-lagi anak-anak dengan disabilitas lebih sering menjadi korban. Dengan 56% dari mereka mengalami perundungan karena kondisi fisik ataupun disabilitas mereka. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang anak yang sejak lahir harus berjuang lebih keras, tapi justru mendapat perlakuan tidak adil di dunia digital yang selalu mengagungkan bahasa inclusivity dan equality. Tantangan tidak berhenti di situ. Sebanyak 50,3% anak-anak telah melihat konten seksual di internet. Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia, tertinggi keempat di dunia. Saya juga mengerti bahwa orang tua selalu berupaya memberikan batasan tertentu dalam penggunaan internet. Ini sudah dilakukan oleh para orang tua. Namun data berbicara bahwa 22% anak-anak bahkan tidak mentaati aturan orang tua mengenai durasi online mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya daya tarik dunia digital bagi anak-anak, tapi tanpa pengawasan yang baik, mereka bisa tersesat di dalamnya. Lebih dari 13% anak-anak memiliki akun rahasia yang tidak diketahui oleh orang tua mereka.
Jika ini adalah angka yang ada hari ini, kita bisa membayangkan kalau kita diam saja, maka angka ini akan naik dengan sangat signifikan dalam 5, apalagi kalau kita lihat 10 tahun ke depan. Kami akan share beberapa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yang diantaranya adalah sebagai komitmen nyata kita telah melakukan take down terhadap 4 juta lebih konten yang melanggar hukum sepanjang tahun 2024. Langkah ini untuk memastikan bahwa ekosistem digital tetap kondusif dan aman bagi semua pengguna. Namun demikian, seiring dengan cepatnya kami men-take down, seiring itu pula predator-predator membuat situs-situs baru dan bentuk-bentuk baru. Jadi pendekatan ini tidak akan efektif kalau hanya mengandalkan kepada men-take down konten-konten negatif. Selain itu, kami telah menerapkan sistem analitik manajemen dan navigasi SAMAN untuk mendeteksi dan menghapus konten ilegal dengan cepat dengan teknologi berbasis AI yang memungkinkan respon cepat dalam waktu maksimal 1 kali 4 jam dan 1 kali 10 jam untuk menangani konten berbahaya. Jadi Bapak Ibu, SAMAN ini adalah aturan yang kita mulai jalankan per Februari ini yang mengatur agar platform, jika kita sudah beri alert bahwa mereka menayangkan konten pornografi anak, maka jika dalam waktu 1 kali 4 jam tidak di take down, maka mereka dapat dikenakan sanksi. Dan ini juga perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ada juga yang tidak atau kurang berkenan dengan aturan sanksi ini. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto, perlindungan anak di ruang digital adalah prioritas nasional. Ini bukan hanya soal regulasi dan teknologi, tapi juga membentuk budaya digital yang sehat bagi generasi mendatang. Dengan kebijakan yang kuat, teknologi yang tepat, serta kolaborasi yang erat, saya yakin kita dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara yang tegas dalam melindungi anak-anak dari ancaman digital. Karena itu saya bersemangat sekali datang hari ini dalam Dies Natalis ke-75 Universitas Indonesia dalam rangka pengharapan yang besar untuk mendapatkan juga dukungan dan kolaborasi di bidang ini. Bapak Ibu, tantangan ini bukan sesuatu yang bisa kita abaikan. Kita harus bertindak. Di antaranya, pertama, kita harus meningkatkan literasi digital untuk anak dan orang tua. Berdasarkan data Safe Online di tahun 2023, lebih dari 2/3 orang tua di Indonesia masih belum memahami pemahaman yang cukup tentang bagaimana mendampingi anak-anak mereka. Itu sekali lagi mungkin kami perlu dukungan dari kampus juga untuk melakukan literasi. Dilakukan juga oleh Kemenkominfo, tapi tidak mungkin kami bisa menjangkau begitu banyak populasi di Indonesia tanpa bantuan dari kampus-kampus. Kita perlu membuat gerakan nasional, melibatkan orang tua, sekolah, kampus, komunitas untuk memberikan edukasi tentang perlindungan anak di ruang digital. Yang kedua tentu adalah memperkuat kebijakan dan regulasi keamanan digital. Saya bersenang hati, saya tidak diberitahu ada Pak Menko Hukum, tapi hari ini ada Pak Menko Hukum, jadi saya bersenang hati karena ini mudah-mudahan langsung menjadi catatan beliau. Perlindungan anak di dunia digital bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tapi juga tentu tanggung jawab negara. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan anak. Pasal 16A dan 16B dalam undang-undang tersebut melengkapi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau PDP yang secara eksplisit mengkategorikan data anak sebagai data pribadi yang sensitif. Ini merupakan langkah besar, tapi masih banyak yang perlu kita lakukan. Jadi dua revisi ini, satu revisi ITE dan satu undang-undang baru PDP itu kami lahirkan ketika kami di Komisi 1 di periode terakhir kami di DPR RI di Komisi 1. Jadi sekarang merujuk kepada dua undang-undang itu, kita akan mengeluarkan aturan-aturan turunan termasuk PP. Arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa regulasi ini diharapkan bisa selesai dalam 1-2 bulan ke depan. Artinya sebelum bulan puasa berakhir sudah harus selesai Pak Menko Hukum dan Ibu Menteri PPPA juga. Tentunya regulasi yang kuat tanpa implementasi yang tegas tidak akan membawa perubahan yang nyata. Oleh karena itu saya menegaskan platform digital harus bertanggung jawab secara aktif dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi dan paparan konten-konten berbahaya. Tantangan ketiga adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
harus diyakini oleh seluruh penegak hukum bahwa tidak boleh ada toleransi bagi mereka yang menyebarkan konten berbahaya yang mengancam keselamatan anak-anak kita. Pemerintah berkomitmen untuk menindak tegas setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan siber terhadap anak. Setiap pelaku yang mengeksploitasi anak di ruang digital harus dihukum seberat-beratnya. Kita tidak bisa membiarkan predator digital bebas berkeliaran tanpa konsekuensi. Presiden Prabowo juga selalu menekankan bahwa teknologi adalah alat. Dalam penyampaian beliau di KTT tingkat KTT G20 menyampaikan bahwa dengan majunya teknologi diperlukan pemimpin-pemimpin yang juga bijak. Ia bisa menjadi jembatan menuju dunia yang lebih baik teknologi atau jurang yang justru membawa bahaya. Bagaimana kita menggunakannya menentukan masa depan generasi mendatang. Saya ingin kembali menegaskan bahwa setiap anak yang tidak dilindungi ketika kita bicara generasi mendatang itu berarti sama dengan setiap generasi digital yang hilang di masa depan. Jadi pertanyaannya, apakah kita ingin kehilangan generasi digital di masa depan? Kita tidak boleh membiarkan generasi ini tersesat dalam dunia digital yang penuh bahaya. Masa depan mereka tentu ada di tangan kita semua, dan tanggung jawab ini bukan beban, tapi kehormatan bagi kita semua. Saya tutup di sini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.